Halo Momentum Investor. Pada video kali ini kita akan membahas satu saham kecil dengan potensi yang masih lebar. Menariknya, saham ini berhasil mendulang cuan dari perang antara Rusia dan Ukraina. Dengan PBV 0,4 dan PER 4 kali didukung dengan kas yang kuat, maka bagi para dividen hunter mungkin juga sangat menarik untuk disimak. Karena itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Kami mau bahas satu saham kecil yang menurut kami memiliki potensi masih sangat lebar. Tapi sebelumnya, kita akan melihat prospek usahanya terlebih dahulu untuk mendapatkan cerita yang utuh. Proyeksi pertumbuhan ekspor kayu lapis Indonesia ke berbagai negara sangat baik meskipun tengah diterpa pandemi, bahkan mencatat sejarah baru. Kinerja ekspor produk kayu tahun 2021 naik 17%. Indonesia merupakan eksportir kayu lapis terbesar di dunia, nomor 2 setelah Cina. Selain itu juga mencetak devisa 2,5 miliar dolar atau naik 44% dibanding tahun sebelumnya. Jadi, kenapa ekspor kayu bisa mencetak rekor? Diberitakan bahwa tren kenaikan harga masih akan berlangsung lama ke depan akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina membuka peluang baru ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi perdagangan kepada Rusia dan Belarusia. Padahal total ekspor produk kayu dari negara-negara tersebut mencapai 34 juta meter kubik pada tahun 2021. Ditambah lagi dua organisasi yang menerbitkan sertifikasi kayu utama dunia, FSC dan PEFC, telah melabeli seluruh produk kayu dari Rusia dan Belarusia sebagai kayu konflik. Kondisi ini jelas berdampak fatal karena pembeli dari kedua negara itu tidak bisa mensertifikasi produk kayu yang diolahnya menjadi plywood, pulp, dan kertas, serta kayu olahan untuk dipasarkan ke mancanegara. Dari hasil public expose, maka kami bisa mendapatkan informasi bahwa perseroan sendiri tidak melakukan ekspor secara langsung, melainkan sebagai pemasok dari pabrik-pabrik lain yang melakukan kegiatan ekspor. Bila dilihat dari penjualan bersihnya, maka sebagian besar produk yang dijual adalah untuk lem kayu lapis. Dengan konsumen terbesar bernama PT Erna Juliawati, merupakan anak usaha dari Lehman Timber yang mengekspor produk-produk kayu olahan ke Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Amerika dengan brand Albatros. Produk yang diekspor adalah plywood, container flooring, floor base, dan concrete panels. Makin penasaran? Berikut adalah profil perusahaan yang kami maksud. PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk dengan kode saham DPNS. Karena laporan keuangan terbaru telah terbit, maka kami akan bahas kinerja triwulan 2022. Seperti biasa, akan ada kesimpulan di akhir video. Jadi jangan lupa untuk menonton video secara utuh. Disclaimer on ya, video analisa saham ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi menjual atau membeli. Kamu bisa saja rugi maupun untung untuk bisa berinvestasi di saham. Karena itu, Anda harus selalu cek dan recek ulang sebelum membeli saham. Karena bisa saja analisa kami ada yang kurang tepat. Dari segi bisnis, perusahaan didirikan bulan Maret 1982
dan berproduksi secara komersial pada awal tahun 1987 sampai sekarang. Perusahaan bergerak pada bidang industri perekat kayu lapis, kimia, perdagangan, dan pertambangan. Perseroan berdomisili di Pontianak, di tepi Sungai Kapuas dengan luas kurang lebih 4 hektar dengan tenaga kerja kurang lebih 100 orang. Dari segmen penjualan perseroan, 81% didominasi oleh lem kayu lapis, sedangkan yang lainnya tidak terlalu signifikan. Dan bila dilihat dari data kapasitas produksi yang kami peroleh dari tahun 2017 ke tahun 2021, maka kapasitas produksi masih sangat mencukupi. Kita bisa melihat pula ada kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 28% untuk produksi lem di tahun 2021 bila dibandingkan dengan 2020. Bila melihat dari historis kinerja, maka perusahaan bisa digolongkan ke dalam capital efficient company, di mana pendapatannya dibandingkan dengan aset tetapnya yang berupa pabrik dan mesin sangat tinggi perbedaannya. Bisa sampai 10 kali. Ini berarti setiap Rp1 aset tetap perseroan bisa menghasilkan pendapatan Rp10 atau 10 kali lebih tinggi. Rendahnya laba bersih ini dikarenakan oleh beban pokok penjualan yang selalu tinggi. Bisa dilihat, beban pokok penjualannya bisa sampai 70%. Ini merupakan bagian dari konsekuensi bisnis di bidang ini. Karena setelah kami cek sejak 2014, maka beban penjualan ini ternyata malah turun di tahun 2021 justru ketika penjualan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan efisiensi yang semakin meningkat. Selanjutnya di kuartal 2 ini beban cenderung meningkat karena harga baku yang semakin melonjak akibat inflasi, di mana biaya bahan baku yang meningkat hingga 100% dari tahun sebelumnya. Melihat dari historis dividen dari 2014 ke 2022, maka hanya 2 tahun di mana perusahaan tidak membagikan dividen dengan payout ratio yang bervariasi. Perusahaan membagikan dividen tahun ini dengan payout ratio 20,83%. Ekuitas perusahaan terus bertumbuh dengan PBV yang selalu berkisar di bawah 1. Karena bisnis yang membosankan yang hanya memproduksi lem, maka tidak banyak investor yang tertarik dengan perkembangan industri ini sehingga PBV selalu murah. ROE sendiri mencapai puncaknya, sedangkan harga masih belum bergerak menembus 400. Menurut kami, ini adalah peluang yang sangat bagus karena harganya masih terlambat dibandingkan dengan kinerjanya yang meningkat bahkan sepanjang sejarah dari 2014. Untuk laba bersih juga terjadi lonjakan paling tinggi di 2021 dengan saldo laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami menganalisa dari laporan keuangan dan menyimpulkan bahwa saldo laba yang terus ditumpuk ini untuk membagikan dividen. Walau sekarang tergolong masih kecil, namun kami optimis di tahun-tahun depan dividen per saham akan terus naik seiring dengan laba yang meningkat. Dengan jumlah saham yang beredar di masyarakat hanya sebesar 34%, maka saham ini masih tergolong cukup potensial untuk dikoleksi dengan hanya sedikit institusi yang memiliki saham ini. Yang menarik, ada satu institusi yang masih hold saham ini mulai dari 2014 sampai dengan sekarang, yaitu CEM Dividend Income Fund. CEM Dividend Income Fund merupakan reksadana yang berbasis di Singapura dengan konstruksi portofolio yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan value investing.
Reksadana ini fokus di pendapatan dividen yang konsisten dan terus bertumbuh. Untuk itulah kami optimis dengan perkembangan perusahaan dan dividen sebagai passive income yang bisa kita dapatkan di masa yang akan datang. Dari segi momentum, maka harga saham terus menunjukkan kenaikan sejak tahun 2020 dan belum mencapai all-time high-nya di 1000. Bila melihat profil distribusi return, maka saham ini tergolong low risk dengan upside yang tinggi dan downside yang rendah. Sedangkan untuk valuasi, kita bisa melihat PBV saham yang selalu di bawah 1 dengan puncak di 2014 di 0,6. Dengan kinerja yang melebihi dari 2014, maka kita bisa ekspektasi secara konservatif PBV bisa mencapai 0,6. Untuk itu kita bisa kalkulasi harga wajar di 500 dengan PBV 0,6. Kesimpulan 1. Prospek dari perang Rusia dan Ukraina menyebabkan ekspor kayu lapis meningkat, di mana perusahaan ikut mendapat keuntungan dengan mendukung pabrik-pabrik yang melakukan ekspor. 2. Dengan ekuitas yang terus naik dengan stabil, tanpa hutang buruk dan kas yang kuat, maka perusahaan adalah capital efficient company yang bisa kita harapkan survive di segala macam kondisi. 3. Valuasi masih cenderung murah bila dibandingkan dengan kinerja yang mencapai tertingginya sejak 2014. 4. Momentum yang tinggi serta peluang upside yang tinggi dengan resiko downside yang rendah membuat rasio risk reward menjadi tinggi dan menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham momentum kami yang berikutnya. Bye!